Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden, Kepala SDN Karangpawitan 1, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, saya menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di sekolah ini semenjak tahun 2017 sampai sekarang. Malah sebentar lagi saya pada Desember tahun ini saya akan purna bakti. Jadi dari 2017 sampai 2023. Selamat pagi Ibu. Oh ya, selamat pagi Bu Ajeng. Ibu, gimana kabarnya? Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Bu Ajeng, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat banget. Syukur, alhamdulillah. Pokoknya yang penting mah kita mah sehat ya. Mudah-mudahan pokoknya kita pada sehat semua, sehat-sehat. Makasih Bu. Ini Ibu, mohon izinnya ya untuk waktunya Ibu. Saya nih akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu di sini. Oh gitu, silakan. Kapan emang sekarang? Ya, ayo sok mangga yuk di ruangan Ibu aja yuk. Yuk mangga yuk, Alhamdulillah silakan. ya Bu, terima kasih, baik. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya pernah dihadapkan pada permasalahan atau kasus ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oh itu, jadi mencermati dulu kasus atau permasalahan yang dihadapi. Kalau berkaitan dengan ranah hukum, artinya ini termasuk ke ranah bujukan moral. Tetapi bila tidak berkaitan dengan ranah hukum, artinya ini termasuk ke ranah dilema etika. Nah, dalam menghadapi sebuah kasus akan dihadapkan pada dua kepentingan, yang mana harus memilih salah satu. Nah, kalau dua hal ini sama baiknya, berarti termasuk dilema etika, karena sulit menentukan karena sama-sama baik dan bagus. Pada dasarnya harus memahami dulu peraturan yang berlaku dan kebijakan yang ada yang menyangkut lembaga pendidikan. Juga fakta-fakta dari kasus itu yang dihadapi di lapangan, baru bisa mengidentifikasinya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Di sini saya akan mengedepankan nilai-nilai kebajikan sebagai prioritas utamanya. Nah, karena dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, maka kebenaran itu akan hadir. Nilai-nilai universal inilah yang selalu menjadi kebiasaan diterapkan di lingkungan sekolah, baik pada siswanya maupun pada guru-gurunya. Jadi pada dasarnya kejujuran lah, dituntut kejujuran. Jadi semua harus dari guru memberikan contoh kejujuran, jadi kepada siswa juga kita menerapkan tentang kejujuran itu. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah, pertama mengkonfirmasi atau menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian mengumpulkan wakabir dan wali kelas yang berhubungan dengan siswanya. Nah, untuk mendiskusikan atau meminta masukan-masukan apa yang diperlukan. Nah, lebih bagus lagi dengan mengumpulkan semua guru, maka akan banyak pertimbangan atau menghasilkan keputusan yang terbaik karena banyak masukan kan, banyak pertimbangannya. Nah, terakhir saya coba merefleksikannya, bagaimana kalau saya ada di posisi itu. Jadi posisi yang bersangkutan. Nah, hal apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa sih kalau hal itu terjadi pada saya. Jadi seperti itu. Hal-hal apa saja selama ini yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, menurut saya yang paling efektif adalah komunikasi.
kerjasama dan tidak menunda kasus. Artinya secepat mungkin menyelesaikan permasalahan atau kasus, yaitu dengan segera berkumpul bersama atau kumpul bersama untuk merundingkan atau menyelesaikan kasus seefektif dan seefisien mungkin. Maka akan semakin yakin hasil keputusan yang diambil dari dua kepentingan yang sama-sama baik itu meminimalisir resiko yang diambil. Selama ini, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu, hal-hal apa sajakah itu? Oh, ya tantangan mah itu pasti ya, namanya kita kerja atau hidup, tantangan pasti ada. Nah, jadi tantangan itu pasti ada. Nah, jika tidak ada titik temu, makanya kejujuranlah dan keterbukaan sangat penting dari berbagai pihak yang berkepentingan, ya, dari berbagai pihak yang berkepentingan itu, agar kasus dapat terselesaikan dan akan mempermudah dalam mengambil keputusan. Nah, dan bagaimana keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Jadi keputusan yang diambil ikut didukung oleh semua warga sekolah. Nah, karena pengambilan keputusan tersebut sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebetulnya sih tidak ada penjadwalan khusus ya. Jadi lebih ke situasi dan kondisi saja. Jadi tergantung dari tingkat kerumitan dari permasalahan itu sendiri. Nah, melihat dulu kasus dilema etika seperti apa. Apakah kasus ini jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah? Nah, penyelesaiannya pun kan tidak harus buru-buru atau langsung. Tapi jika kasus yang dihadapi bisa diselesaikan saat itu juga, maka ya bisa diambil keputusan saat itu juga. Namun sebaliknya, jika melibatkan beberapa pihak yang perlu dihadirkan, maka biasanya penyelesaiannya tidak bisa saat itu juga. Pasti membutuhkan waktu, di mana waktu itu kita akan dipikirkan dulu, dicari dulu waktu yang tepat sehingga kita tetap dengan mempertimbangkan seefisien mungkin waktunya, tapi tidak juga kita mengabaikan dari masalah itu. Menurut Ibu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau faktor yang mempermudah biasanya kalau yang berhubungan dengan siswa akan berkonsultasi langsung dengan wali kelasnya. Tapi kalau berhubungan dengan pendidik maupun tenaga kependidikan atau kepegawaian ya biasanya dengan wakabid. Ditambah juga dengan faktor kekompakan rekan-rekan guru yang cepat tanggap dalam memberikan masukan dan pertimbangan juga mendukung hasil keputusan yang akan kita ambil. Jadi ini dituntut juga kan kerjasama dari semua pihak warga sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran berharga dari pengambilan keputusan adalah nilai kesabaran dan keterbukaan dalam menghadapi suatu permasalahan atau kasus ya. Karena kasus itu kan bukan untuk dihindari ya, tetapi untuk diselesaikan tentu saja dengan cara-cara yang baik dan bijak. Jangan menghindari ya kasus atau permasalahan, diupayakan segera mungkin menyelesaikannya. Nah, jadi penyelesaiannya segera mungkin ya, paling tidak sebagai kepala sekolah harus bisa artinya menekan emosi ya, atau mengatur emosi, jangan sampai emosi yang berbicara gitu. Jadi pilihlah keputusan yang bijak dan tentu banyak manfaatnya untuk kepentingan orang banyak.
dan ambil resiko sekecil mungkin gitu. Usahakan, kalau resiko mah ya pasti ada, tapi usahakan sekecil mungkin gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu untuk waktunya yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pengalaman berharga buat saya ke depan dan bermanfaat nanti di lapangan. Sama-sama Bu Ajeng ya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat juga, khususnya bagi Bu Ajeng, umumnya bagi yang lainnya. Dan Ibu ucapkan atau Ibu harapkan sukses lah buat Bu Ajeng ya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih, sukses Ibu, terus doanya. karena saya yakin suatu waktu Bu Ajeng juga nanti akan menjadi kepala sekolah, sehingga ya mudah-mudahan ini jadi bekal lah, paling Terima kasih, tidak Ibu. Amin, ada amin. gitu ya, walaupun sedikit gitu, ada bekal buat Bu Ajeng. Sukses selalu ya Bu Ajeng Ya, ya. terima kasih, amin Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mangga Ibu, Assalamualaikum. Ayo mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, Sarjana Ilmu Politik, Kepala SDS Harapan Bangsa Karawang yang berlokasi di Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Puji Tuhan, saya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah di SD ini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Bu Ajeng. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Mau mewawancarai Ibu. Bisakah Bu? Bisa Bu Ajeng, saya bisa diwawancara. Ada yang bisa dibantu Bu? Ini Bu, saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bu Ajeng, silakan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya pernah dihadapkan pada permasalahan atau kasus ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Selamat pagi. Cara saya mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau bujukan moral adalah 1. Mengenali nilai yang bertentangan, apakah aspek moral, sopan santun, atau norma sosial dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan, data yang lengkap, dan detail untuk mengetahui alasan seseorang melakukan sesuatu. Keempat, pengujian benar atau salah. Jika menyangkut aspek pelanggaran hukum, pilihannya adalah mematuhi hukum, bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Jika menyangkut moral atau kode etik, maka kebijakan harus bijaksana, supaya tidak akan kehilangan respek dengan profesi kita. Yang kelima, melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Yang keenam, membuat keputusan dan merefleksinya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Cara saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama benar, yaitu dengan cara 1. Mengidentifikasi dua kepentingan yang sama benar itu. 2. Mengajak berdiskusi orang-orang yang terlibat di dalamnya yang memiliki kepentingan yang sama benar. 3. Mengusahakan kolaborasi dua kepentingan yang sama benar jika harus memilih salah satunya. 4. Jika kedua kepentingan bisa ditampung dan dilaksanakan, maka saya akan menampung dan melaksanakan dua kepentingan yang sama benar itu. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Prosedur atau langkah yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah: 1. Mendengar dan menelaah kasus yang ada. 2. Meng-cross-check kebenarannya kepada beberapa yang terlibat. 3. Memanggil yang terlibat dan berdiskusi. Yang keempat, mencari solusi yang bernilai win-win solution. Hal-hal apa saja selama ini yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah seorang pemimpin mau mendengar, mau merasakan atau berempati atau bersimpati pada kondisi yang terjadi. Pemimpin mau berdiskusi untuk mencari solusi yang win-win solution, tetapi tetap pada jalur hukum yang benar. Selama ini, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu, hal-hal apa sajakah itu? Hal yang merupakan tantangan adalah jika orang yang terlibat dalam kasus dilema etika tidak mau bekerja sama dalam mencari solusi win-win solution. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Menyelesaikan kasus dilema etika perlu waktu khusus atau tata kelola waktu untuk menyelesaikannya sesuai prosedur. Ada 4 prosedur utama dalam mengelola waktu khusus penyelesaian kasus dilema etika, yaitu waktu untuk identifikasi, waktu untuk menilai kasus, waktu untuk mencari solusi, dan waktu untuk pengambilan keputusan. Menurut Ibu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dilema etika yaitu: 1. Faktor senioritas, yaitu ada orang-orang yang lebih senior dan lebih rohani yang bisa diajak bertukar pikiran. 2. Faktor kepedulian dari orang-orang yang mau urun rembuk tentang kasus tersebut seperti guru, wali kelas, atau guru-guru yang lain. 3. Faktor keterlibatan dari orang yang terlibat kasus bersikap kooperatif mencari solusi terbaik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah harus ada etikat baik dari pemimpin pembuat kebijakan untuk mau memberi yang terbaik, mau mencari solusi terbaik, dan mau mendengarkan atau mengidentifikasi kasus dengan benar dari orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Semoga menjadi bekal untuk saya nanti ya Bu ke depannya. Kembali kasih Bu Ajeng, semoga wawancara ini bermanfaat buat kita semua, saling berbagi pengalaman melalui wawancara ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya pamit. Baik Bu Ajeng, hati-hati di jalan ya. Tetap semangat. Iya Ibu, makasih.